Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 132. Hahaha. Enggak deh, enggak. Duh, jangan ngambek gitu dong, Beb. Inces menjawil-jawil pipi jelita yang sedang merengut, membuat wanita itu semakin kesal. Inces memang kalau menggoda jelita tidak akan pernah tanggung-tanggung. Kalau bisa, sampai jelita marah atau menangis dulu baru dia berhenti. Ngomong-ngomong, ada job baru buat lo. Jelita langsung menoleh. Syukurlah Inces tidak membahas soal kegalauannya lagi. Oh ya, job apa? Tanya jelita. Brand ambasador ponsel gitulah. Mereka memang lagi mengutamakan fitur kamera. Sih, makanya butuh model cantik buat ngiklanin fitur kamera di ponsel itu. Jelita mangut-mangut. Terima aja kalau memang menurut lo menjanjikan. Inces tersenyum genit sambil menjawil dagu jelita. Oke, cantik. Tapi mereka minta ketemuan besok. Siapa? Bosnya lah, sahut Inces. Langsung bosnya. Inces mengangguk. Bisa nggak? Kalau enggak nanti gue coba negosiasi sama orangnya. Buat ganti jadwal. Jelita langsung menggeleng. Enggak usah ganti jadwal. Gue bisa kok. Lagian nggak ada jadwal job lain, kan besok. Enggak, jadwal lo kosong besok. Jelita mengangguk paham. Sip, gue ketemu bos brand ponsel itu besok. Inces langsung mengeluarkan iPad miliknya dan mencatat jadwal untuk jelita esok hari. Dia juga melakukan konfirmasi pada asistensi bos brand ponsel yang menginginkan jelita untuk menjadi brand ambasador produknya, bahwa jelita besok bisa untuk bertemu. Oke, good. Jadwal besok udah beres. Esok harinya, jelita bertemu dengan bos brand ponsel yang dimaksud oleh Inces. Mereka bertemu di kantornya. Jelita diantar oleh Inces, karena sekalian ada negosiasi dengan rekan kerja lain. Lo beneran gak apa-apa sendirian ketemu si bos? Tanya Inces memastikan. Jelita mengangguk. Lia, emang kenapa sih? Khawatir aja, soalnya biasa sama gue. Jelita menyeringai geli dan meremas pipi Inces yang dipoles dengan blush on. Aduh, sweet banget sih. Inces menjerit di dalam mobil dengan suara melengkingnya. Rusak nanti. Makep gue. Jelita malah cengengesan. Masih cantik kok, say. Ya udah, gue turun dulu. Oke, nanti kabar-kabar aja kalau udah beres. Siap, bos. Setelah mobil Inces pergi, Jelita baru masuk ke kantor kliennya itu. Dia berbicara dengan bagian resepsionis dan diantar langsung untuk ke ruangan si bos. Saat masuk ke ruangan bos itu, ekspektasi Jelita akan melihat seorang pria tua gemuk dengan kepala setengah botak dan perut yang buncit, tetapi ternyata bukan. Jelita sampai. Terhenyak sesaat, takutnya salah ruangan. Silakan masuk, ucap pria itu. Jelita langsung masuk meski agak kikuk. Ini memang pertama kalinya dia bertemu dengan klien sendirian tanpa ditemani Inces. Pria itu mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Jelita. Nama saya Alaric Fernando. Saya yakin rekan kerjamu sudah menjelaskan tentang saya. Jelita mengangguk. Lia, Pak. Rupanya, Alaric Fernando ini adalah putra dari Rico Fernando dan Gracia. Dia adalah saudara kembar laki-laki dari Bunga. Saya mau membicarakan tentang beberapa kontrak kerja sama kita. Alaric Fernando mengambil sebuah map dokumen dan memberikannya kepada Jelita. Kalau ada yang membuatmu keberatan, silakan katakan saja. Jelita membaca beberapa ketentuan kontrak yang ada, apa saja yang harus dia penuhi sebagai brand ambassador, serta ketentuan pembayaran yang ditawarkan.
Kalau dari sisi Jelita sendiri, sebenarnya semua penawaran kontrak itu bagus, sesuai dengan standar yang dia pakai selama ini sebagai selebriti. Namun, Jelita merasa kurang puas kalau dia tidak membicarakannya dengan Inces dulu. "Permisi, Pak. Misalnya saya mau membicarakan ini dengan rekan kerja saya dulu. Apakah boleh?" Alaric Fernando mengangguk. "Tidak masalah. Saya ingin kerja sama ini sukses, jadi tidak boleh ada keputusan yang setengah-setengah." Jelita tersenyum. Dia tidak menyangka calon kliennya ini ternyata berpikiran cukup terbuka, padahal ekspresi wajahnya sejak tadi lumayan kaku. Alaric Fernando diam-diam melirik kepada Jelita. Secara visual, Jelita memang menarik. Dia memiliki daya tarik yang berbeda dengan selebritas kebanyakan. Dari gelagat Alaric Fernando, dia seperti tertarik kepada Jelita, tetapi Jelita sendiri merasa biasa saja. "Baiklah, boleh saya bawa salinan dokumen ini?" tanya Jelita. Alaric Fernando mengangguk. "Silakan. Kalau begitu saya permisi." Jelita dan Alaric Fernando berjabat tangan lagi, lalu Jelita segera pergi dari ruangannya. Sepeninggal Jelita, Alaric Fernando masih memandangi pintu ruangannya yang sudah tertutup. "Oh, jadi dia cewek yang udah bikin Bunga nangis," gumamnya pelan. Dia jadi teringat dengan kejadian beberapa waktu lalu saat melihat Bunga menangis. Alaric baru saja pulang kerja. Kebetulan, hari itu orang tuanya sedang ada urusan ke Singapura. Alaric sebenarnya lebih sering tinggal di apartemen juga kalau sibuk dengan pekerjaan, tapi Rico meminta dia pulang agar Bunga tidak hanya dengan pembantu saja di rumah. Malam hari sekitar pukul 10 malam, Alaric menghampiri Bunga tanpa mengetuk pintu. Terlebih dahulu, rupanya Bunga sedang terisak dan panik saat Alaric melihatnya menangis. "Kenapa? Ada masalah apa?" Alaric langsung panik dan menghampiri Bunga. Bunga segera menghapus air matanya dan menggeleng. "Enggak kok, enggak ada apa-apa." "Enggak mungkin." "Jawab, kamu kenapa?" Bunga menggeleng lagi. "Aku enggak apa-apa. Udah sana keluar ih." Akhirnya karena suasana hati Bunga juga sedang buruk, Alaric menurut. "Kalau ada apa-apa bilang sama aku." Tial lial. Ternyata, Alaric menunggu sampai Bunga ketiduran. Dia masuk lagi ke kamar Bunga secara diam-diam dan melihat kelopak mata saudari kembarnya itu bengkak karena kebanyakan menangis. Alaric melirik ponsel Bunga yang masih dia genggam sampai ketiduran. Saat dia menyalakannya, ternyata ada artikel viral tentang Samba dan Jelita di insiden kuah bakso. Dan juga rumah sakit dengan pose yang memang cukup mesra. Alaric mengernyit. "Hah?" Dia lalu juga melihat buku harian kecil terselip di dekat bantal saudarinya. Alaric langsung mengambil dan melihat isi buku harian itu. Rupanya, isi buku harian itu adalah cita-cita Bunga, termasuk daftar cita-cita yang paling dia inginkan. Alaric melebarkan matanya saat melihat daftar nomor 1 di list itu ternyata adalah keinginan Bunga untuk menikah dengan Samba. Jadi dia suka sama Samba. Batin Alaric. Dia kembali menatap adik kembarnya dan merasa kasihan. Dia langsung menutup buku harian itu dan menyelipkannya lagi di bantal. "Bunga." Alaric membungkuk dan mengelus pelan kepala saudarinya. "Tenang aja, aku pasti bantu," bisiknya pelan. Mumpung Samba juga masih single, Alaric akan berusaha membantu saudarinya mendapatkan Samba dengan cara mendekati Jelita. Setelah itu, Alaric keluar dari kamar Bunga. Mengingat kejadian itu membuat Alaric geleng-geleng kepala. Cekak, kalau aja kamu lebih agresif, kayaknya sekarang Samba udah kamu dapetin, gumam Alaric mengingat-ingat. Bunga.
Punya saudari kembar kok pendiamnya di luar nalar. Meskipun saudara kembar, karakter Alarik dan Bunga memang jauh berbeda. Karena saudarinya itu terlalu pendiam dan lebih sering memendam perasaannya sendiri, Alarik seringkali membantunya secara diam-diam. Kali ini pun begitu. Dia pasti akan membantu. Bunga mendapatkan samba. Tak lama kemudian, sekretaris Alarik datang. Wanita itu memberikan beberapa dokumen terkait kerja sama produknya dengan Jelita Maharatu. Kamu sudah mendapatkan kontak pribadi Jelita Maharatu? Tanya Alarik sembari memeriksa dokumen-dokumennya. Sudah, Pak. Tolong kirimkan kepada saya. Sekretarisnya mengangguk. Baik, Pak. Hari ini, Alarik pulang ke rumah. Begitu dia masuk, ternyata ada Kiara yang berkunjung. Dari depan saja sudah terdengar suara tawanya yang cempereng itu. Suasana hati Alarik seketika buruk. Cih, kenapa si cempreng itu main ke sini segala sih? Gerutu Alarik. Alarik memang benci dengan Kiara. Baginya, gadis itu sudah seperti pengganggu atau hama. Dia tidak suka dengan gadis norak seperti Kiara. Dandannya selalu heboh, warna-warni ngejreng, dan yang pasti tidak tahu malu karena suka sok kenal dan sok dekat dengan orang lain. Benar-benar tidak mengenal apa itu personal space. Alarik mempercepat langkahnya dan mau buru-buru masuk ke kamar agar tidak berpapasan dengan Kiara, tapi sayangnya terlambat. Kiara sudah menangkap basah dirinya. Arik, kebetulan banget kamu datang. Kiara langsung tersenyum lebar, yang jelas seketika membuat Alarik merinding hebat. Apa? Tanya Alarik cuek. Ara bikin kue nih, Arik mau coba nggak? Tawar Kiara sambil menyodorkan sepotong kue aneh buatannya. Arik langsung ngeri hanya dengan melihat penampilan kue itu. Sebenarnya, perutku agak... Kiara tidak menyia-nyiakan kesempatan saat Alarik bicara, dia malah langsung menjejalkan potongan kue besar itu ke mulutnya. Nah, silakan dimakan, ucap Kiara dengan santainya. Eits, jangan dilepeh loh, itu buatnya susah. Alarik mengumpat berderet-deret dalam hati. Demi alam semesta dan seisinya, Alarik ingin sekali menghardik Kiara sekarang juga. Akhirnya mau tak mau, Alarik terpaksa mengunyah kue itu. Sialnya, ternyata adonan dalam kue itu masih ada yang mentah. Alarik masih bisa merasakan tepung dan aroma amis telur di mulutnya yang membuat dia mual luar. Biasa. Enak, kan? Kata Kiara sambil mengedip-ngedip manja. Alarik terpaksa menelan gumpalan kue jahanam itu. Kalau ketahuan bersikap kasar kepada Kiara, dia pasti akan dimarahi oleh orang tuanya. Alarik memaksakan senyum, yang sebenarnya malah kelihatan seperti ekspresi menahan sakit perut. Enak, jawabnya dengan sangat tidak ikhlas. Nah, masih ada sekotak di belakang. Kalau gitu habiskan. Wajah Alarik seketika memucat. Apa? Kiara memasang senyum sejuta watetenya, membuat perut Alarik seketika mual. Terpaksa menelan potongan kue setengah matang itu saja sudah membuatnya tersiksa, apalagi harus menghabiskan kue seloyang. Bisa-bisa besok akan ada headline berita seorang pria tewas keracunan karena kue setengah matang. Oke, Alarik agak lebay. Namun, kalau urusannya dengan Kiara, Alarik jelas harus berpikir lebih hati-hati demi keselamatan jiwa dan fisiknya. Ayo dong, Arik. Kiara menarik lengan Alarik dengan paksa, membuat pria itu lemas. Seketika, kamu suruh Bunga aja yang cobain. Aku, kan sudah nyoba tadi. Alarik masih berusaha untuk membuat alibi. Kiara menggeleng. Nggak bisa. Bunga juga buat kue kok, jadi dia pasti udah kenyang. Nyobain kuenya sendiri. Sialan.
Kapan-kapan Alarik akan bernegosiasi dengan kembarannya untuk tidak usah mengajak cewek gila ini main ke rumah. Ayo. Kiara tetap memaksa. Alarik yang panik akhirnya pasrah digeret ke dapur. Di sana ada Bunga juga, sedang menghias kue lain yang tampak lebih manusiawi. Kalau kue buatan Bunga, Alarik jelas mau-mau saja disuruh mencoba. Setidaknya, kemampuan memasak saudari kembarnya itu lebih manusiawi. Kiara, masih dengan wajah cerah ceria miliknya menunjukkan kue tumpuk 3 dengan hiasan krim warna-warni mengerikan, dan buah-buahan dengan potongan acak tepat di depan wajah Alarik. Aku nggak mungkin bisa ngabisin semuanya. Ini terlalu besar. Keringat dingin mengalir dari pelipis Alarik. Sial, apakah nyawanya akan ditarik sekarang? Bagaimana kalau dia keracunan, sakit perut, lalu mati? Pasti gampang kok. Arik kan badannya gede, pasti jatah makannya juga lebih banyak. Lihat kan Bunga. Bunga yang terlalu fokus menghias kuenya sendiri tidak terlalu memperhatikan pembicaraan Kiara dan Alarik, jadi saat ditanya seperti itu dia hanya berhampelan seolah mengiyakan pernyataan Kiara. Alarik melirik saudari kembarnya penuh cela. Di saat-saat genting seperti ini saja dia mata fokus dengan kue, bukan dengan nyawa saudara kembarnya. Kiara dengan antusias memotong kue tidak jelas itu menjadi potongan-potongan besar. Nah, silakan dinikmati. Alarik merinding. Perutnya langsung mual meski belum menelan potongan baru itu. Sepertinya efek kue yang tadi terpaksa dia telan masih membawa trauma pada lambungnya, sehingga dia langsung mual saat melihat kue buatan Kiara lagi. Kiara, sepertinya aku makan. Kiara dengan beringas menjejalkan potongan besar kue itu ke mulut Alarik lagi. Pria itu tersedak krim sampai air matanya keluar. Saat itulah, Bunga baru rahmater kalau saudara kembarnya sedang dianiaya oleh Kiara. Namun, bukannya membantu, Bunga malah tertawa sambil menutupi mulutnya. Alarik itu tak tersentuh. Sikapnya lumayan dingin dan tegas. Sayangnya, kalau dengan Kiara dia pasti kalah. Untunglah Alarik berhasil mengeluarkan gumpalan besar kue itu dari mulutnya, dan pada saat itu juga sekretarisnya menghubungi dia. Lanjut makan dong, Arik, ucap Kiara. Sekretarisku menghubungi, aku permisi dulu. Alarik langsung melipir pergi ke kamarnya sebelum dia mengalami keracunan lanjutan karena kue laknat itu. Alarik mengunci pintu kamarnya dan menghela napas lega. Untung saja sekretarisnya menghubungi. Rupanya sekretarisnya mengabarkan kalau dia dan Jelita akan ada jadwal pertemuan berikutnya di sebuah kafe. Alarik mengiyakan saja soal jadwal itu. Selesai berbicara dengan sekretarisnya, Alarik langsung membasuh muka. Masih ada sisa-sisa krim di sekitar bibirnya gara-gara tindakan brutal Kiara yang tidak manusiawi itu. Alarik mengelus perutnya sendiri. Semoga saja aku nggak mengalami gangguan pencernaan gara-gara kue nggak jelas itu. Alarik menghela napas panjang. Dasar cewek gila, gumamnya kesal. Di mana bisa ada cewek seperti itu di dunia ini? Alarik menggeleng-geleng, masih menyayangkan mengapa Bunga harus berteman dengan spesies tidak jelas seperti Kiara. Hari ini, sesuai dengan jadwal yang sudah disebutkan oleh sekretarisnya, Alarik akan bertemu dengan Jelita di sebuah kafe dekat kantornya. Pertemuan itu akan dijadwalkan sekitar pukul 10 siang. Beberapa menit sebelum pukul 10, Alarik sudah datang ke kafe itu dan menunggu Jelita. Tak lama kemudian, wanita itu datang diantar oleh Inces. Wanita jadi-jadian itu lumayan sibuk beberapa hari terakhir, jadi setiap pertemuan dengan Alarik, dia tidak bisa mendampingi Jelita. Selamat siang, Pak. Jelita menyapa Alarik. Alarik mengangguk. Mereka berjabat tangan.
Sekretaris saya pasti sudah menghubungi rekanmu soal kontrak kerja resminya, kan? Tanya Alarik. Benar, Pak. Jadi, bagaimana? Apakah ada hal yang tidak kamu setujui dengan semua ketentuan kontrak itu? Saya sudah membicarakannya dengan rekan saya dan semuanya aman. Mungkin hanya butuh sedikit penyesuaian saja mengenai jadwal, karena ada beberapa kontrak lain yang sudah terikat dengan saya. Itu jika Pak Alarik tidak keberatan. Alarik mengangguk. Tidak masalah untuk saya. Kamu akan menjadi brand ambassador produk di perusahaan saya, jadi kebanyakan pengiklanannya tidak secara langsung, hanya di beberapa event produk saja yang butuh kamu secara langsung. Jelita mengut-mangut. Dia merasa senang dengan kontrak ini sebab lumayan fleksibel. Dia juga sudah berdiskusi dengan Inces dan katanya semuanya oke, jadi Jelita sudah tidak memiliki keraguan lagi untuk tanda tangan kontrak. Oh iya, Alarik tiba-tiba berhenti. Keningnya mengernyit saat ponselnya bergetar. Sebentar, ayah saya menghubungi. Saya permisi dulu. Jelita mengangguk saja sementara Alarik segera menyingkir untuk menerima panggilan orang tuanya. Tidak lama Alarik pergi untuk menerima panggilan itu, dia langsung tergesa-gesa kembali ke mejanya dan Jelita. Wajahnya juga kelihatan tidak tenang. Jelita menyadari perubahan ekspresi itu dan sepertinya ada hal penting yang terjadi. Maaf, sepertinya saya harus pergi. Barusan ayah saya menghubungi dan ada hal penting yang terjadi. Ada kecelakaan di proyek bangunan baru kami. Jelita terkejut. Oh begitu. Baik, Pak. Tidak masalah.